Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Selby Salsabila di Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah. Ini yang tentunya di Radar TV akan selalu memberikan informasi yang terpercaya, aktual, dan sangat sayang apabila pemirsa lewatkan. Baik, pemirsa semuanya, di pagi hari ini, di Semangat Pagi kali ini, saya ditemani oleh pemuda lagi nih, Masya Allah. Kemarin pemuda, sekarang pemuda lagi. Memang harusnya yang tampil ke depan itu adalah para pemuda ya. Karena kita melihat pemuda zaman sekarang itu banyak sekali yang mengeksplor dirinya, baik di bidang apapun itu. Nah, kita akan berbincang terkait apakah bersama Buya Ari, kita akan berbincang terkait pemuda juga yang bertepatan di tanggal 28 Oktober kemarin, peringatan Sumpah Pemuda. Iya, Assalamualaikum Buya Ariana Nurandina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Teh Selby sehat walafiat sesuai dengan cuaca di hari ini. Oh, Masya Allah. Cuacanya cerah ya? Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Buya Ariana Nurandina ini merupakan kepala takmir ya, Bu ya? Betul. Iya, di RDA Islamic Life School. Ini Masya Allah masih muda dan sudah menjadi kepala di takmir RDA Islamic Life School. Oke, baik pemirsa semuanya. Bertepatan nih Buya Ari di tanggal 28 Oktober kemarin, itu kan memperingati kita semua Hari Sumpah Pemuda. Ya. Dan juga tanggal 22 Oktober pun kita memperingati Hari Santri. Iya, Masya Allah. Dan di Hari Santri pun ini banyak sekali saya melihat yang mengikuti acaranya adalah pemuda. Iya, Masya Allah. Ini berarti pemuda zaman sekarang itu sedang banyak-banyaknya dan sedang semangat-semangatnya untuk tampil ke depan ya. Ya, Masya Allah. Oke, ini kan tagline dari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun ini adalah bersama majukan Indonesia. Ya, Masya Allah ya. Ini berarti kan ada harapan nih dari Indonesia ini kepada para pemuda bahwa agar Indonesia ini maju itu oleh para pemuda, begitu kan ya. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Buya Ari terkait Sumpah Pemuda ini? Ya, Teh Selby, terima kasih waktunya. Jadi memang untuk di tahun-tahun ini, terkhusus di tanggal 28 Oktober ini memang bertepatan dengan pemuda. Ya, betul sekali. Ini menjadi teguran juga khususnya buat pribadi ya. Masya Allah. Karena Rasulullah sangat mengidam-idamkan para pemuda. Yes, betul. Kenapa? Bahkan Allah dan Rasul itu sangat memperhatikan enggak orang tua tetapi pemuda. Kenapa? Karena ketika pemuda itu menurut Imam Al-Ghazali ini dijelaskan pemuda itu cenderungnya banyak masuk neraka. Oh. Seperti apa? Subhanallah, ya. Karena ya otomatis kan orang pemuda berpikiran bahwa dia itu umur saya masih muda. Yes. Tentu saya mah bebas melakukan apapun. Maka dengan pikiran seperti itu, kebanyakan pemuda, saya nanti aja soleh mah ketika sudah tua. Yes. Nah, ini yang menjadi statement yang mengakar ya. Iya, benar sekali. Maka dari itu Rasul dan Allah pun menyebutkan sangat memperhatikan pemuda. Ya, dengan pemuda ya ini potensinya besar sekali. Yes. Potensi bermaksiat besar karena sehat ya. Benar. Dirinya sehat, potensi untuk berbuat baik juga besar. Karena dengan kesehatannya bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah atau memang sudah mencantumkan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-54 bahwa pemuda itu memiliki kekuatan di antara dua kelemahan. Oke, gimana tuh maksudnya, Bu ya? Di antara dua kelemahan itu manusia kan lahir otomatis dia itu nggak bisa apa-apa, lemah. Oke, masih bayi. Iya, oke. Kemudian beranjak remaja dan dewasa, itu udah kuat kan? Oke. Kuat sehingga bisa melakukan apapun, aktivitasnya tidak akan terhalang oleh apapun karena sehat. Yes. Dan yang terakhir akan menjadi lemah kembali ketika tua dan berubah. Nah, seperti itu. Di antara dua kelemahan itu berarti pemuda ini memang sangat
kenapa diperhatikan? Karena potensinya tadi, potensi berbuat maksiat besar, potensi berbuat kebaikan juga besar. Contoh kemarin, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini mah hanya segelintir kecil saja. Amin. Bahkan, Gimana? Di konser Hari Santri kemarin di Masjid Agung ya, itu banyaknya santri, tapi aktivitasnya tidak mencerminkan santri. Joget, segala macam. Bahkan adalah itu mungkin, mudah-mudahan ini hanya segelintir saja. Ini sangat dikhawatirkan pemuda saat ini, bahkan santri pun ya Masya Allah mudah-mudahan tidak mas semua, ini hanya segelintir saja. Nah, ini potensinya sangat besar, sehingga kalau tidak dimanfaatkan, tidak dididik, nah ini akan masuk pada lembah kemaksiatan. Maka ini harus ada peran dari orang tua juga, dari selaku tokoh masyarakat dan juga pimpinan mungkin ya. Ini harus kita sama-sama perhatikan pemuda. Nah tadi ya, banyak sekali masuk neraka. Nah itu oleh pemuda. Maka itu Teh Selby ini menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi kita, khususnya pemuda ya. Kita pemuda. Oh, saya masih pemuda ya? Tapi terlihatnya sebenarnya. Gimana? Pemuda ya. Ini memang harus sama-sama kita perhatikan. Bahkan banyak sekali pemuda saat ini eksis, entah itu di dunia maya ataupun di dunia nyata. Ini tanggapan anak pribadi sebagai pemuda, khususnya sama-sama pemuda. Ini walaupun kita mungkin umurnya masih muda, nah ini jangan sampai kita beranggapan bahwa saya mah masih muda, jadi nanti saja kalau misalkan pengen berbuat kebaikan, toh masih lama. Ya, jangan seperti itu. Bahkan ketika saya ini sudah punya potensi masih muda, Allah berikan kekuatan, entah itu kuat fisik ataupun pikirannya kuat, karena dijelaskan juga min do'fin ya afwan. Do'fin itu lemah. Jadi lemah di sini berkaitan dengan fisik. Nah, fisik kita seorang pemuda ternyata kuat, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyaklah lakukan aktivitas yang bermanfaat. Maka ini juga menjadi teguran juga, khususnya bagi pribadi, melihat situasi dan kondisi saat ini, bahkan para pemudanya dilakukan dengan hal yang belumlah dikatakan menjadi seorang pemuda. Karena kakek moyang kita, Insinyur Soekarno mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kalau melihat saat ini kondisi pemudanya seperti itu, masih jauh Kak Selby. Wah, Masya Allah, kok jelek banget ya kayaknya. Jelek banget, Masya Allah. Maka ini menjadi renungan bagi kita, khususnya anak muda. Dan jangan khawatir juga, mungkin ada di sini pemirsa yang usianya sudah 40 tahun ke atas, itu masih dikatakan pemuda. Oh, 40 tahun ya? Oh, jangan sedih berarti Ibu Bapak. Sampai kakek-kakek itu bisa dikatakan pemuda. Karena makna pemuda di sini itu adalah sifat. Pemuda. Jadi siapapun orangnya, siapapun pribadinya, itu bisa dikatakan pemuda ketika pada dirinya punya semangat untuk melakukan yang terbaik. Itu adalah pemuda. Kalau di pohon, kita ibaratkan pohon, daunnya. Daunnya itu ada yang hijau. Nah, kalau hijau berarti mereka punya perkembangan. Jadi entah itu buahnya juga bagus. Dilihatnya pun kan segar. Melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis, betul sekali. Berbeda dengan yang kuning, yang coklat, itu kan udah layu, bahkan kena angin sedikit udah runtuh. Terkena angin. Maka tadi ya, pemuda ini hanyalah sifat. Mereka yang umurnya 40 tahunan ke atas bisa dikatakan pemuda. Ya tadi, ketika mereka memanfaatkan kesungguhannya untuk berbuat kebaikan. Itu Teh Selby. Jadi memang peran juga sih untuk masyarakat khususnya untuk senantiasa mengingatkan, karena pemuda ini juga harus punya dorongan dari orang tua ya, khususnya dari para tokoh khususnya. Harus ada
motivasi juga, ya. Tidak hanya sekedar memerintah saja, yuk lakukan ini, lakukan itu, tanpa ada bimbingan. Yes. Ya, pemuda juga harus ada bimbingannya, karena ya tadi semangatnya besar, kalau tidak dibimbing maka dia akan belok ya, akan belok kepada apa namanya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya, hasratnya besar sekali kalau untuk pemuda. Nah tadi ya diingatkan bahwa Rasulullah sangat memperhatikannya karena potensi untuk melakukan kemaksiatannya itu besar. Gitu, Masya Allah, ini jelek banget ya. Ini baru pembuka loh, baru tanggapan terkait bagaimana Sumpah Pemuda dari Buya Ari. Ini sudah banyak sekali ya tamparannya, peringatannya, bahkan sampai mengingatkan hadis Rasulullah terkait pemuda ini. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Buya Ari. Jangan kemana-mana, kita saksikan yang setelah ini. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Semangat Pagi, semangat, semangat, semangat. Iya baik, kita lanjutkan lagi nih ya perbincangan hangat ini ya, Masya Allah, sangat menggebu-gebu bersama pemuda yang satu ini ya, Buya Ari. Ya, Buya Ari dilanjutkan ya pertanyaannya, Buya Ari. Ini tadi yang sangat kental, sangat di underline, di bold sama Selby itu adalah Buya Ari selalu menyampaikan terkait manfaat, terkait melakukan yang terbaik. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya manfaat dan melakukan yang terbaik yang sesungguhnya di masa muda itu? Baik, Teh Selby, ya betul sekali. Terkadang memang kita selaku pemuda ada waktunya salah paham. Yes, benar. Salah paham ketika mengartikan sesuatu yang apa namanya menjadi istilahnya itu entah itu ajakan ataupun untuk yang dilakukan. Yes. Ya, untuk tadi ya tanggapannya segi manfaat atau yang terbaik itu seperti apa sih? Tentunya bukan anggapan kita ya. Karena memang pemuda mah ini mah menurut saya mah baik. Ya gitu ya, benar. Tapi nggak tahu nih orang lain baik atau enggak. Nah, yang harus kita apa namanya harus diingat itu segala sesuatu yang bermanfaat itu dikaitkannya dengan syariat. Masya Allah. Syariat dan agama. Karena semua fikih, semua amalan itu dasarnya boleh. Silahkan apapun dijalankan. Tapi ketika ada larangan, ya tinggalkan. Jangan meninggalkan itu, kalau kan harus bertahap. Bertahap itu harus seperti apa? Nah, harus juga kalau bertahap di sini itu ketika mendapat satu nasihat, jangan misalkan dapat satu nasihat nih, nah langsung tinggalkan. Misalkan jangan berbuat seperti ini, tinggalkan. Jangan meninggalkan itu sedikit-sedikit, tapi langsung semuanya tinggalkan. Karena tahu salah. Nggak tadi balik lagi, tanggapannya itu menurut siapa? Tentunya bukan diri sendiri, tapi menurut syariat dan agama. Masya Allah. Berarti manfaat dan terbaiknya itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah tadi ya. Iya, Masya Allah. Baik. Nah, ini yang sangat ingin ditanyakan adalah, menurut Buya Ari nih, bagaimana sih seharusnya peran pemuda itu sesungguhnya? Masya Allah. Iya, ini adalah apa namanya pertanyaan yang sangat menekankan kepada pemuda ya. Apa sih peran sesungguhnya pemuda? Ya betul sekali Teh Selby. Terkadang memang pemuda ini dia gak tahu peran kita sebagai pemuda itu seperti apa. Ya jalan satu-satunya itu kita sebagai pemuda kan dikatakan tuh sababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemuda di masa depan. Tentunya seperti apa peran pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa depan itu? Ya mereka pemuda yang senantiasa dia lingkungannya itu di lingkungan yang baik. Dia yang senantiasa terus berada di lingkungan yang di dalamnya dibacakannya Al-Quran, nasihat. Karena nggak bakal bisa nggak bakal maju seorang pemuda ketika
tidak ada di situ nasihat di dalamnya. Oke, nasihatnya dalam bentuk apa nih berarti? Nasihatnya jangan sampai salah paham juga nanti. Susah juga ya kalau ngobrol sama pemuda. Ternyata memang banyak alasan. Nah, ini salah satu dampak pemuda itu salah paham, banyak alasan. Sehingga namanya? Ada satu perintah, mereka bertanya itu menjadikan pembenaran supaya dia tidak melakukannya. Oke. Memang sih pemuda itu harus tadi ya banyak bimbingan, banyak motivasi dari orang-orang tua khususnya, karena tidak semata-mata pemuda ini bisa jalan sendiri. Ya, tadi balik lagi perannya pemuda ini, lakukanlah kehidupannya atau yang aktivitasnya lakukan dengan penuh manfaat tadi itu ya sesuai dengan syariat. Kalau syariat membolehkan ya silahkan boleh, kalau nggak boleh tinggalkan. Memang yang sulit itu meninggalkannya. Berarti kita bisa mengetahui sebagai seorang pemuda apa sih peran kita, itu berarti kita harus mempelajari bagaimana syariat Islam. Nah, yang jadi pertanyaannya, pemuda ini mau nggak mempelajarinya? Nah, itu pemuda Radar TV mah mau semua ya. Iya, insya Allah, soleh-solehah insya Allah. Soleh-solehah insya Allah. Ini ada yang sekarang sedang happening, sedang viral, kasus atau bukan kasus ya, peristiwa saudara kita di Palestina. Iya, betul. Ya, saudara kita di Palestina, dan itu kan banyaknya yang meninggal adalah pemuda. Anak-anak juga. Iya, begitu kan ya. Dan yang berjihad di sana pun pemuda. Betul. Begitu kan ya. Betul. Dan ini Selby mau mengcompare nih Bu ya, atau bukan membandingkan ya, mengcompare ya, mengcompare dengan pemuda yang ada di Indonesia ini Bu ya. Nah, kalau misalnya pemuda di Palestina itu sedang berjuang untuk syahid, untuk berjihad, membela negaranya, begitu kan ya, kemerdekaan negaranya, dan sedangkan di sini kita masih berjihad dengan masalah lingkup diri sendiri. Gitu. Nah, itu gimana menurut Bu ya? Bagaimana caranya? Iya, perbandingannya, dan bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan kembali semangat anak muda Indonesia ini seperti semangat anak muda di Palestina kita ini. Siap, Masya Allah, ini luar biasa ya, ketika saudara kita di Palestina terjadi peperangan segala macam, bahkan bombardir. Sebetulnya yang dijajah itu bukan masyarakat Palestina, tapi kita lah yang terjajah itu. Mungkin kita semua di sini banyak berita viral yang terupdate, bahkan di Palestina itu mereka tidak butuh untuk sholat goib ya, tidak butuh untuk masyarakat Muslim khususnya di luar itu mensolatkan khususnya warga Palestina, karena mereka sudah masih hidup. Yang meninggal itu kita, ya. Yang meninggal itu kita. Bagaimana terjadi gejolak di Palestina? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau hati saja tidak merasakan sedih, nah itu dipertanyakan imannya. Maka ini ada salah satu yang paling menjadi motivasi untuk para pemuda Indonesia khususnya di sana, tentara Palestina, mereka dari 3.000 pasukan tentara, mereka 70%-nya hafal 30 juz. Masya Allah, 70%. 70%. Mereka nggak hanya kuat fisik, tetapi hatinya kuat dengan Al-Quran 30 juz. Ini Masya Allah ya, bagaimana kita hafalan itu nggak ada sedikit misalkan, tetapi semangat untuk menegakkan syariat itu belum mampu juga. Tapi mereka dengan kesungguhannya, bahkan bukan hanya jasad diperkuat tapi ruhiyahnya. 30 juz, coba bayangkan Kak Selby, 70% itu hafal Al-Quran. Nah, kita bandingkan dengan Indonesia. Ya, di Indonesia dari lingkungannya aman, damai, menurut kita lah aman, insyaallah. Untuk pergi kajian atau pergi ngaji itu nggak ada hambatan segala macam. Tapi kenapa tidak bisa
bergerak gitu ya? Bergerak ya, seperti tentara-tentara Palestina itu. Ya karena balik lagi tadi adanya kecintaan kepada dunia, hubud dunia ini yang menjadi penyakit yang paling mematikan ya. Masya Allah, dunia, Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau kita bandingkan dari masyarakat Palestina dengan kita masih jauh. Minimalnya kita ada pembelajaran hikmah lah apa yang terjadi di saudara kita di sana. Ya, Masya Allah. Ya, berarti tadi manfaat dan kita memang harus mempelajari lebih dalam lagi syariat Islam. Terus juga hafalan kita harus diperbanyak lagi begitu ya Bu ya. Karena memang tidak ada yang bisa menguatkan kita selain Allah. Betul. Dan mempelajari Islam. Iya, baik. Masya Allah, ini masih kepingin banget ya bertanya lagi kepada Buya. Tapi ini ada yang mau lewat yang satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Semangat Pagi, semangat, semangat, semangat. Kita lanjutkan bincang bersama Buya Ari. Baik, Buya Ari, ini tadi kan sudah kita bahas terkait pemuda secara umum. Iya, ini sekarang saya mau bertanya secara khusus nih, sebagai Buya Ari yang sebagai seorang pemuda juga. Iya, ini kan Buya Ari ini sebagai Kepala Takmir RDA Islamic Life School. Ya, takmir itu mengelola masjid ya, berarti ya. Mengelola masjid, kalau bisa dibilang mensejahterakan masjid ya. Iya, Masya Allah. Nah, di masa muda nih, biasanya ya kalau misalnya yang mengelola masjid itu kan usianya usia lanjut mungkin ya. Usia lanjut gitu kan ya, udah berkeluarga atau misalnya udah cucuan begitu kan ya. Nah ini masa muda, anak muda, kenapa tertarik untuk mengelola masjid gitu, Bu Ari? Betul, terima kasih Teh Selby. Jadi karena memang melihat saat ini masjid itu pada umumnya didominasi oleh S1, S2, S3. Oke. Ternyata masjid itu gitu ya. Oke. Ini maka ada tergerak yang memakmurkan. Masya Allah. Tadi S1 apa? S1 sepuh. Oh, sepuh. Oke. S1 sepuh. S2 sampun sepuh. Oke. Sampun sangat sepuh. Nah, ini memang menjadi yang lucu. tamparan bagi kita. Di masjid itu bukan banyaknya aki-aki. Oke. Aki-aki. Oh iya benar. Nah, ini menjadi tergerak motivasi pada diri pribadi khususnya untuk bisa menjalankan fungsi masjid secara sempurna. Karena masjid dulu Rasulullah kan bukan hanya untuk dilakukan sebagai sholat berjamaah 5 waktu itu saja, tetapi di situ segala aktivitas yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul jalankan. Kajian, halaqah, segala macam itu dijalankan di masjid. Bahkan ketika ada rapat, misalkan mau apa, itu di masjid juga. Maka kalau lihat fenomena di zaman sekarang, kenapa Anda tergerak khususnya untuk menjadi pemuda yang bergerak di masjid, itu tidak mau melihat masjid itu tidak berjalan, ya, seperti meninggal, nggak ada apa-apa di dalamnya. Maka yang tadinya mungkin yang tidak di manage secara teratur masjid itu, maka saya pun pengen ini mengembalikan lagi fungsi masjid secara sebenarnya. Nah, ini menjadi penggugah bagi anak pribadi karena tadi melihat banyak S1, S2, S3 ya di masjid itu. Maka anak pribadi jangan sampai di RDA khususnya masjid di RDA hanya dihuni oleh yang demikian. Tapi dengan pemuda, semuanya pemuda, maka akan masjid itu bergerak dengan sesungguhnya. Maka itu kami di RDA insya Allah akan menjalankan fungsi masjid secara sebenarnya. Masya Allah, mengembalikannya, Masya Allah, Masya Allah.
Nah, berarti kalau misalnya Buya Ari ingin mengembalikan kembali fungsi masjid ini, nah gebrakan apa nih yang Buya Ari lakukan dan program apa yang diselenggarakan di masjidnya RDA? Ya, untuk saat ini kita di RDA ada namanya program yang rutin. Nah, yang rutin itu bukan hanya sholat berjamaah saja, tetapi di RDA itu mengadakan kajian. Dan mungkin ada ya videonya yang dari motor itu. Nah, itu apakah viral sampai ke pemirsa di rumah? Nah, itu untuk mengajak kepada masyarakat bahwa di RDA ada namanya kajian yang bisa menyejukkan hati. Di hari Jumat malam itu namanya kajian Ma'rifatullah dan Muhasabah. Di situ ketika masyarakat Tasikmalaya khususnya mungkin yang sedang di pagi harinya sampai sore hari itu melakukan aktivitas besar, kemudian istirahat di malam hari dengan mengikuti kajian Ma'rifatullah dan Muhasabah, insya Allah di sana kita bermuhasabah, satu hari yang dijalankan itu bermanfaat. Maka kami buat program itu untuk masyarakat, untuk menjadikan yang bermanfaat. Kemudian di hari Ahadnya juga ada. Ahad pagi kita ada kajian tauhid di jam 9:30 sampai pada zuhur. Ini untuk keluarga mungkin yang mau healing. Healingnya itu ke tempat yang insya Allah ya. Oke, berarti bisa healingnya ke kajian tauhidnya di RDA ya? Kajian di situ saja. Maka kami buat program itu ya balik lagi untuk memakmurkan masjid, untuk mengembalikan fungsi masjid secara sebenarnya. Masya Allah. Program yang lain mungkin ada untuk ruhiyahnya para santri, kita adakan setiap pagi dan sore. Kita senantiasa dawamkan zikir pagi dan sore, pagi dan petang. Kemudian pembacaan hadis di setiap sholat ba'da sholat fardu kita bacakan hadis. Kemudian di RDA tak lupa semua santrinya itu senantiasa minimal satu hari itu bisa 5 juz. Masya Allah. Itu salah satu program-program yang ada di Takmir. Oke. Terus kalau misalnya dari program rutin tadi ya, program rutin yang Masya Allah tadi sangat banyak sekali ya, dan itu berarti terbuka untuk umum. Bahkan pemuda juga boleh mengikuti ya. Bahkan di sana didominasi pemuda insya Allah. Gak hanya pemuda, dari anak-anak, dewasa sampai orang tua, insya Allah kami buka gerbangnya. Masya Allah. Oke. Nah, gebrakan apa nih yang mau Buya Ari berikan agar pemuda bisa ikut juga ke kajian yang diselenggarakan oleh Takmir RDA dan juga mungkin bisa menjadi bagian nih dari Takmir RDA. Gimana tuh Buya Ari? Ini kami sedang berupaya di Takmir, khususnya Takmir An-Najah As-Sukandari ini akan membuat satu gebrakan komunitas Marbot Hood. Apa tuh? Masya Allah. Di internet ada namanya Club Brotherhood. Kalau di situ mah kan geng motor. Nah, kita bikin namanya Marbot Hood. Masya Allah. Marbot. Nah, ini juga ya harus murnikan lagi kemuliaan seorang marbot. Masya Allah. Bukan hanya pilihan terakhir ya, bukan pekerjaan sampingan marbot itu. Tentu marbot ini kalau kita dimanage dengan sebaik mungkin, ini seperti halnya CEO perusahaan. Masya Allah. Marbot ini kita akan kemas seperti itu. Maka kita akan buat komunitasnya. Ini kita akan targetkan pemuda khususnya di situ, untuk bisa menjalankan. Nah, bagaimana sih aktivitasnya di dalamnya? Kita mendatangi setiap pekannya itu ke masjid-masjid yang ada di sekitar RDA maupun di Tasikmalaya, dengan komunitas itu, insya Allah di situ kita akan adakan kajian. Setelah kajian kita bersih-bersih seluruh masjid. Entah itu ada WC atau segala macamnya kita bersihkan. Nah, itu adalah gebrakan ya untuk para pemuda khususnya, supaya hatinya itu terikat dengan masjid. Karena itulah pemuda sejati. Masya Allah, pemuda sejati itu terikat dengan masjid. Wah, tagline. Hanya S1, S2, S3. Ini
terakhir nih Buya Ari. Apa nih harapannya Buya Ari untuk para pemuda, teman-temannya Buya Ari berarti ya? Iya, teman-temannya. Untuk para pemuda yang sedang melihat, menyaksikan di Radar TV dan di luar sana, apa nih harapannya? Insya Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, Insya Allah yang Anda harapkan khususnya kepada pemuda tadi ya, karena Rasul sangat memperhatikan kaum muda, baik itu memperhatikan semangatnya ataupun ibadahnya. Harapan pribadi khususnya anak muda ini bisa bergerak atau punya dalam hatinya itu saya pengen berbuat kebaikan nih, itu saja ya. Karena ketika ada kemauan mereka bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Ada kemauan saja untuk kesungguhan pengen berbuat kebaikan. Harapannya itu kita wujudkan kakek moyang kita supaya bisa mengguncang dunia dengan pemuda yang seperti itu. Dengan dia mau istilahnya menjalankan syariat, hidupnya tidak banyak sia-sia. Masya Allah. Oke, berarti pesannya dari Buya Ari ini adalah yang penting kita mau dulu nih, mau untuk memperbaiki diri, mau untuk menjadi lebih baik lagi, yang nantinya akan dituntun ya. Iya, dan yang pastinya itu nanti untuk teman-teman atau pemirsa yang mau memperbaiki diri, ada keinginan itu bisa nih ke Buya Ari. Iya, karena ada ke RDA, kenapa jadi ke Buya Ari ya? Ke RDA Islamic Life School ya. Iya, kita akan belajar bersama di sana. Begitu ya Buya Ari ya. Ya, baik, ini karena waktu yang memisahkan kita Buya Ari. Terima kasih untuk hari ini Buya Ari sudah menyempatkan bisa sharing bersama pemirsa semua di Semangat Pagi hari ini. Mudah-mudahan pemuda yang menonton ini bisa menjadi pemuda harapan bangsa. Iya. Baik pemirsa, harapan tadi Buya Ari itu menjadi penutup acara kita di Semangat Pagi hari ini. Tetap saksikan Semangat Pagi setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 9 pagi di Radar TV. Saya Selby Salsabila pamit undur diri beserta segenap kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.